Halo teman Jaksapedia, kembali lagi bareng gue Evan. Ada yang berbeda? Yes, salah satunya adalah jersey. Yes, sebelumnya gue gak pernah pakai jersey ya. Di episode kali ini gue mau pakai jersey karena ingin meramaikan Piala Dunia 2026. Sekarang kita udah masuk 32 besar dan beberapa tim sudah bermain. Salah satunya adalah Prancis sudah menang dan masuk 16 besar. Portugal juga menang dan menyisakan beberapa tim. Tapi ini nggak bicara soal sepak bola ya. Ini bukan podcast sepak bola, tapi ini podcast soal update-update dari kejaksaan. Karena ada yang lebih ramai juga selain Piala Dunia, yaitu kasus Nadiem Makarim. Update terbaru, kita tahu beberapa hari lalu sudah dilaksanakan sidang yang dimana putusannya adalah Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020-2022. Selain itu juga denda dan uang pengganti itu kurang lebih menjatuhkan denda 1 miliar. Lalu Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 809 miliar rupiah. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah. Sekali lagi, di bold, Nadiem terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidiar karena menyalahgunakan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook yang menimbulkan kerugian negara. Nah, kita tahu ini prosesnya cukup panjang dan akhirnya terbukti, suka gak suka, kejahatan Nadiem dan timnya terbukti. Di sini sekali lagi terbukti. Di sini gue juga pernah bahas sama guru, kemudian juga sama pakar pendidikan, dan mereka merasakan betul dampak yang terjadi dari kebijakan Chromebook ini. Selanjutnya, gue juga pengen bahas soal kerugian negara, yang dimana ini juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman di media sosial. Pertama, Majelis Hakim menyatakan kerugian keuangan negara mencapai 1,56 triliun rupiah. Ini berdasarkan hasil audit BPKP ya. Kedua, gue mau bahas soal rinciannya. Tahun 2020 itu kurang lebih 127,9 miliar, 2021 544,5 miliar, 2022 895,3 miliar, dan total keseluruhan adalah 1,567 triliun rupiah. Dan perhitungan kerugian dilakukan dengan membandingkan realisasi pembayaran bersih yang dikeluarkan negara dengan nilai wajar laptop pada saat pengadaan. Karena beberapa teman-teman di media sosial waktu itu mencari harga laptop di tahun itu, terutama yang Chromebook, itu berapa. Ternyata berbeda-beda dari apa yang sudah dibuat oleh Kementeriannya Nadiem, dan memang sangat jauh, sangat jomplang. Ketiga, di sini juga Majelis Hakim juga menyatakan kerugian negara tersebut bersifat nyata dan memiliki hubungan sebab akibat dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa. Nah, tentu kita tahu selain uang negara yang dirugikan, juga banyak anak yang juga dirugikan ya dengan program pengadaan ini. Karena di beberapa daerah, terutama 3T, banyak laptop yang nggak bisa digunakan. Pertanyaannya kenapa? Ya internet aja belum lancar di sana, bahkan nggak ada. Gimana laptop-laptop itu ya dipakai? Selain itu juga mungkin kalau kita bicara skala prioritas saat ini di dunia pendidikan, ada yang lebih prioritas lagi ketimbang kebijakan Chromebook, yaitu soal gaji guru. Gaji guru, wah kalau guru honornya kita tahu ya kisaran 200-300 per bulan, dan yang PNS pun kecil sekali, dan itu menjadi prioritas harusnya, bukan kebijakan seperti Chromebook ini. Selanjutnya gue juga mau update soal sidang kemarin. Ini sidang walaupun sudah dilakukan tapi belum inkrah ya, sekali lagi belum inkrah. Nadiem masih bisa banding, jaksa juga masih bisa banding. Gue mau baca beberapa soal fakta hasil sidang ini. Yang pertama itu putusan terhadap Nadiem, sekali lagi belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah karena ada pengajuan banding dari Nadiem tentunya nanti. Selanjutnya, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut melalui tim kuasa hukumnya. Ketiga, Kejaksaan Agung juga resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara tersebut. Jaksa menilai masih ada beberapa hal dalam putusan Majelis Hakim yang belum mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum. Yang selanjutnya,
Dengan demikian, amar putusan, besaran pidana, denda, uang pengganti maupun pertimbangan hukum masih dapat berubah sesuai putusan pengadilan tingkat banding. Dan apabila masih ditempuh kasasi, perkara baru berkekuatan hukum tetap setelah seluruh upaya hukum biasa selesai. Nah, putusan tingkat pertama tentu ini bukan akhir dari proses yang terjadi walaupun sudah panjang ya prosesnya. Baik jaksa maupun terdakwa di sini adalah Nadiem sama-sama menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Ya, sama-sama kita tunggu prosesnya ke depan akan seperti apa, apakah hukuman Nadiem akan diperingan atau malah makin berat. Kita beralih ke kasus kedua yang dimana ini kasus sangat menyayat hati, apalagi buat kita terutama gue punya pasangan, kemudian juga punya saudara perempuan, anak perempuan, dan lain-lain. Ini kasus Taufik Hidayat di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kasus Taufik Hidayat ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Kita tahu apa yang terjadi sama korban, fisik yang berubah, kemudian juga mental pasti juga berubah. Dan penyidik di sini mengungkap dugaan penyekapan selama hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Penganiayaan berulang-ulang, perampasan harta, hingga ancaman terhadap korban dan orang-orang di sekitarnya. Kejaksaan ikut mengawal penanganan kasus ini, penganiayaan sadis Taufik Hidayat. Bahkan sejak tahap penyidikan, Kejati Jawa Barat sudah menerjunkan tim khusus untuk memastikan proses hukumnya berjalan maksimal. Di sini Kejati Jawa Barat juga menunjuk 9 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan hingga perkara siap dilimpahkan ke pengadilan. Lalu pada 2 Juli 2026, Kejati Jawa Barat ikut mengawal rekonstruksi perkara di Mapolda Jawa Barat. Dan untuk penuntutan, jaksa menyiapkan pasal berlapis karena apa yang sudah dialami oleh korban juga sangat berat. Dan tentu kita berharap keluarga juga bisa sabar melihat dan menerima proses yang terjadi ke depan oleh jaksa, kepolisian, dan lain-lain. Dan kita berharap semuanya tersangka ini bisa diberikan hukuman yang seberat-seberat nih. Dan ke depan mungkin jaksa PD juga pasti akan update terus terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus yang Taufik Hidayat dan juga Nadiem Makarim. Teman-teman yang sekarang mungkin bertanya-tanya kenapa update kasusnya hanya sedikit, tidak detail. Karena kita berharap teman-teman juga bisa terus melihat media sosial Jaksapedia, entah itu di Instagram, TikTok, YouTube, untuk mengetahui update-update terbaru. Seperti itu untuk episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.